Hai guys, ketemu lagi kita di bagian 2 dari konten yang berjudul Terobosan ide bisnis dan peluang usaha terkini, tahan persaingan dan tahan disrupsi. Apa saja yang ada di bagian 2? Yuk, kita tonton saja. Guys, sesi ini saya buka dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gembira dan kagum untuk Anda semua yang asik dan seru. Guys, di bagian pertama, kita sudah melihat 2 ide terobosan. Yaitu, yang pertama, jangan cuma finding customers, tapi getting found by customers. Dan yang kedua, jangan cuma increasing brand awareness, tapi juga jualan brand. Nah, kali ini apa saja ide terobosannya? Berikutnya ya, kita langsung saja. Terobosan yang ketiga, jangan cuma lead generation, tapi desirable lead generation. Guys, gak ada yang namanya konsumen datang ujuk-ujuk membeli seperti lagu bangun tidur, terus beli. Gak ada guys, gak ada itu. Demikian juga Anda gak bisa meminta apalagi memaksa produk yang Anda luncurkan langsung dipercaya. Sebelum percaya, konsumen butuh proses guys. Butuh yang dinamakan dengan ketertarikan. Dan sebelum tertarik, butuh yang dinamakan dengan kenalan dulu dong. Adapun ketertarikan konsumen itu bertingkat-tingkat. Ada levelnya. Nah, proses membuat prospek tertarik pada produk bisnis Anda dan meningkatkan ketertarikannya hingga menjadikan mereka membeli atau menjadi customer, itulah yang dinamakan dengan lead generation. Nah, jika upaya Anda membuat traffic lalu lintas orang-orang yang berinteraksi dengan Anda, misalnya melalui website atau sosial media Anda, kemudian traffic hingga prospek yang masuk tidak mampu kita tingkatkan ketertarikannya, kemudian mereka tidak terkelola dengan seksama, apalagi pengelolaan cuma dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kita sendiri akan bisa menebak bahwa produk yang kita promosikan, proklamasikan, gak cuma mati gaya. Produk kita bisa nelangsa alias merana. Jadi, ketertarikan itu sangat penting untuk diciptakan sekaligus dikelola, guys. Jadi, memasarkan bisnis itu lumayan panjang ceritanya. Artinya, butuh waktu lumayan lama untuk mengelola leads-nya. Belum selesai loh, guys. Kini ada tantangan baru nih, bahwa lead generation semakin lama semakin tidak mudah loh. Yaitu berupa revolusi teknologi digital membuat konsumen benar-benar tercerahkan guys. Dimanjakan hingga mereka gak sabaran alias gak toleran guys. Membangun ketertarikan terhadap produk atau merek Anda menghadapi godaan persaingan yang luar biasa guys. Jangan kaget jika prospek yang telah berinteraksi dengan kita tiba-tiba ghosting alias menghilang, lenyap entah kemana. Mungkin bukan kehilangan ketertarikan, tetapi ada yang jauh lebih menarik, lebih menggoda, lebih mengasihkan. So, solusinya apa? Salah satunya adalah jangan cuma lead generation, tapi desirable lead generation. Seperti apa? Konsep desirable lead generation itu gak sekedar membuat mereka itu tertarik atau meningkat ketertarikannya. Tetapi bagaimana mereka punya gairah guys di dalam diri mereka sendiri di sepanjang customer journey atau tahapan-tahapan sebelum konsumen itu membeli dengan money. Ini berarti di satu sisi kita harus bisa mendapatkan ceruk pasar konsumen yang tepat dengan buyer persona yang bisa dipahami keinginan dan harapannya. Di sisi lain, manfaat dan solusi yang benar-benar mereka butuhkan juga tepat sasaran. Demikianlah guys yang saya maksudkan dengan desirable lead generation. Terobosan yang keempat,
Jangan cuma akuisisi saja atau retensi saja, tetapi perluas jadi akui retensi. Pada konten saya sebelumnya, dan berdasarkan riset yang menunjukkan bahwa peningkatan tingkat retensi pelanggan sebesar 5% akan meningkatkan keuntungan sebesar 25% hingga 90%, guys. Kemudian memperoleh pelanggan baru berkisar 5 kali sampai 25 kali lipat, guys. Lebih mahal daripada mempertahankan yang sudah ada. Sehingga data ini memberi kesimpulan bahwa betapa pentingnya melakukan retensi terhadap pelanggan yang sudah ada atau existing customers. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan usaha yang belum punya pelanggan atau kalaulah punya jumlahnya masih sedikit? Mungkin usaha Anda masih baru atau Anda belum lama meluncurkan produk baru. Apa yang mau diretensi? Belum lagi jika Anda adalah seorang penuntut. Menuntut usaha buru-buru dapat cuan dengan kehadiran pelanggan. Ya beratlah komandan. Tapi jangan putus asa tentunya. Gara-gara membayangkan keinginan atau tuntutan keberhasilan lebih cepat bagi usaha dan produk baru, maka saya berselancar mencari inspirasi, ide bisnis, cara bisnis untuk usaha baru, hingga cara jualan cuan untuk produk baru untuk tujuan-tujuan itu. Akhirnya saya temukan konsep strateginya, yaitu saya sebut sebagai ide bisnis strategis dan cara jualan cepat cuan gaya akui retensi. Seperti apa itu? Yang pertama, akui retensi via existing customer. Antara lain yaitu sesedikit apapun customer yang sudah beli dari Anda, terapkan saja strategi retensinya. Kemudian jika Anda menjual produk baru, daya gunakan pelanggan yang telah menggunakan produk lain Anda untuk menggunakan produk baru Anda. Atau buat agar teman atau kolega-koleganya mencoba produk dan layanan Anda. Yang kedua, akui retensi melalui expert atau dalam istilah yang cukup populer, akui retensi melalui top leader yang expert di bidang yang relevan atau sama. Ini konsepnya adalah memanfaatkan orang lain yang expert atau top leader yang relevan untuk membantu mempromosikan atau merekomendasikan produk Anda. Nah, istilah populernya sekarang itu disebut sebagai influencers, bahkan micro-influencers. Yang ketiga, akui retensi via network dekat Anda. Bisa teman, keluarga, kolega, dan lain sebagainya. Ini penting, guys. Karena berdasar riset, teman dan keluarga merupakan sumber informasi utama diketahuinya produk baru setelah pencarian Google. Jadi pencarian Google yang sangat terkenal, semua orang lain ke Google. Yang kedua itu, produk baru, sumber informasinya adalah teman dan keluarga, bukan yang lain-lainnya. Kemudian berikutnya, bahkan teman dan keluarga termasuk sumber informasi yang terpercaya, guys. Terkait riset ini sebetulnya saya sudah siapkan, guys, tulisannya, tapi belum saya videokan. Sudah saya tulis narasinya. Semoga minggu depan sudah bisa saya tayangkan untuk Anda. Guys, bagaimana menurut Anda? Kasih komen ya. Atau sekalian subscribe aja. By the way, guys, ada nggak yang masih mengganjal? Mungkin Anda merasa asing dengan istilah akui retensi. Cari aja di Google, guys. Dijamin nggak ketemu deh. Itu istilah saya biar gampang saja mengingatkan. Karena kalau nggak ada namanya kan susah mengingatnya. Ya kan, guys? By the way lagi, guys, mungkin Anda belum puas dengan konten-konten saya terkait dengan hal ini. Mungkin masih perlu detail atau tulisan-tulisan pendukung lainnya. So, saya akan masih terus berusaha untuk itu, bisa menampilkan konten-konten baru agar pembelajarannya bersama kita menjadi lebih asik dan seru. Atau bisa juga Anda periksa konten modul terkait dengan hal tadi yang kita bicarakan, sehingga Anda bisa memberikan masukan.
yaitu salah satunya pada konten yang saya kasih judul Bisnis Model Pin Explore, Modal Bisnis Win More. Guys, demikian bagian 2 dari ide bisnis dan peluang usaha terkini, tahan persaingan dan tahan disrupsi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, dadah.